datang. Oke, baik Bapak Ibu, inilah dia Istana Bahasa Pagaruyung yang berdiri megah pada hari ini di Kabupaten Tanah Datar di pusat kota, Kecamatan Tanjung Emas, Kenagarian Pagaruyung. Istana Bahasa Pagaruyung yang sekarang ini yang kita lihat tadi, yang Bapak Ibu kunjungi tadi adalah bangunan replika kedua Bapak Ibu. Bangunan pertamanya dibangun pada tahun 1347 masa Perang Padri. Kerajaan tersebut dirajai oleh raja pertamanya namanya Aditya Warman. Beliau merupakan salah satu putra dari kerajaan Majapahit, tapi ibunya orang Minang. Kemudian dia mendirikan kerajaan Pagaruyung ini di daerah terpencil. Ternyata lokasinya adalah di Bukit Batu Patah. Di belakang bangunan istana ini ada bukit Bapak Ibu. Nah, di situ dulu lokasi aslinya. Tapi sayangnya masa Perang Padri 1804 Istana Bahasa Pagaruyung terbakar. Baru dibangun lagi pada tahun 1976. Namun sayangnya replika pertama tersebut juga terbakar, disambar petir pada tahun 2007. Nanti akan kita saksikan bersama-sama bagaimana peristiwa terbakarnya istana pada tahun 2007. Dan yang sekarang yang berdiri di hadapan kita adalah Istana Bahasa Pagaruyung replika kedua. Dibangun pada tahun 2008, selesai 2013. Diresmikan waktu itu oleh Presiden Indonesia ke-6 Bapak SBY. Bangunan istana ini kalau dibandingkan dengan yang lama masih mirip. Kalau dari persentasenya dari 100% itu udah 90% lebih mirip dengan yang asli. Hanya saja konstruksinya udah kita ubah. Kalau dulu semuanya kayu, nggak pakai paku. Kalau sekarang udah pakai beton, udah pakai paku. Dulu cuma pakai pasak Bapak Ibu. Gentengnya itu dari ijuk, tiangnya berjumlah 72 tiang, gonjong atau atap runcingnya ada 11, lantainya ada 3, fondasinya tidak ditanam di dalam tanah tapi hanya ditaruh di atas batu. Namanya batu sondi. Nah, ini dia Istana Bahasa Pagaruyung yang memberikan nilai budaya orang Minang tercermin dari rumah gadang atau istana ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu pernah berkunjung ke sini dulu ya, sebelum tahun 2007 ada yang pernah ke sini? Nah, ini dia bentukannya Bapak Ibu lebih kurang ya. Ini bentuk dari rumah gadang yang lama, mirip ya Bapak Ibu, tapi memang ada beberapa beberapa ornamennya yang tidak bisa kita aplikasikan lagi karena keterbatasan sumber daya manusia. Ukirannya udah nggak ada contohnya lagi sehingga sulit untuk kita buat. Nah, ini dulu yang dibangun tahun 1976 tapi terbakar tahun 2007. Kemudian kita lihat gonjong yang sebelah situ. Ada yang lihat yang mana aja? 4 di kiri, 4 di kanan, 1 di depan, kemudian 2 yang menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Jadi 11 gonjong. 11 gonjong ini ada maknanya Bapak Ibu. Karena orang Minangkabau filsafahnya adat basyadi syarak basandi kitabullah, di mana yang 11 ini adalah perlambangan dari rukun iman dan rukun Islam. Jadi rukun iman kita ada 6, rukun Islam kita ada 5. Jadi ketika kita mengaplikasikan rukun iman dan rukun Islam, berarti itu memperlihatkan, mencerminkan ketakwaan kita kepada Tuhan seperti gonjong. Selengkung apapun dia dari bawah, titik ujungnya pasti lurus ke atas. Itu melambangkan ketakwaan manusia kepada Tuhannya. Tadi udah masuk ke dalam ruangan istana Bapak Ibu? Udah ya? Oke, ketemu bangunan atau ruangan ini tadi? Ketemu ya? Ini apa namanya, ada yang tahu? Ini namanya adalah singgasana Bapak Ibu. Silakan masuk. Singgasana ini diperuntukkan untuk Bundo Kandong. Jadi beda kalau dengan istana-istana lainnya yang pernah ke Istana Bogor atau pernah ke Keraton Jogja, mungkin Istana Maimun, itu terlihat tuh ada singgasana yang diduduki oleh raja. Tapi kalau orang Minang, singgasananya bukan buat raja Bapak Ibu. Karena kalau di Minang singgasana itu untuk ibu. Orang Minangkabau memakai sistem kekeluargaan matrilineal. Garis keturunan menurut garis keturunan ibu. Suku diambil dari suku ibu. Sehingga
Yang dapat singgasana tempat duduk mewah seperti ini adalah Bundo Kandong. Pamanci amban kunci itu adalah Bundo Kandong di atas rumah. Semua urusan rumah tangga itu diurus oleh Bundo Kandong. Makanya Bundo Kandong dapat singgasana. Kalau dalam bahasa kerennya, the throne is not belong for the king. The throne is belong for the mother of the king. Jadi singgasana bukan untuk raja, tapi untuk ibunda raja. Silakan Bapak Ibu boleh duduk. Mungkin di depan atau di atas masih ada, boleh dikasih jalan buat Bapak Ibu kita yang mau nonton. Kita berbagi tempat. Nah, di lantai 1 Bapak Ibu terdapat 9 kamar atau 9 bilik utama yang diperuntukkan untuk perempuan. Saya mau tanya dulu, yang orang Minang di sini siapa? Tolong angkat tangannya. Orang Minang, darah Minang banyak ya. Kalau orang Minang pasti tahu, bilik itu untuk anak perempuan apa untuk laki-laki? Perempuan ya. Begitu juga dengan yang di lantai 1. Ini yang pakai tirai-tirai ini, semuanya adalah kamar untuk anak gadis raja. Jadi anak perempuan raja dapat kamar. Lantai 1 ada 7 kamar untuk anak gadis raja yang sudah menikah, yang hadap ke jendela semuanya. Itu adalah kamar untuk putri-putri raja yang sudah menikah. Jadi di Minangkabau kalau ada anak perempuan menikah, dia tetap di rumahnya. Anak laki-laki atau suaminya yang naik ke atas rumah. Beda dengan Batak, dengan Jawa. Mungkin di Indonesia hanya ada satu suku besar yang memakai sistem matrilineal, yaitu Minangkabau. Selebihnya kebanyakan patrilineal. Di dunia hanya 5 suku besar yang mengaplikasikan cara matrilineal ini. Salah satunya Minangkabau. Itu kamar itu diperuntukkan untuk perempuan. Kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan, tiang ini kalau misalnya istananya kosong, kelihatan Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang tadi, di dalam rumah gadang ada 72 tiang. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, ada yang aneh nggak sama tiangnya? Miring. Miring ya Bapak Ibu ya, benar. Tiangnya miring Bapak Ibu. Kenapa miring? Yang pertama, karena bangunannya tidak seperti kubus atau seperti balok Bapak Ibu. Bangunannya seperti trapesium mengambang, sehingga tiangnya harus miring agar menjaga menjaga keseimbangan bangunannya. Di dalam 72 tiang tersebut hanya ada 1 tiang yang lurus. Itu dia yang tengah, yang kuning besar itu. Namanya tonggak tuo. Jadi dia sebagai sentral, yang lainnya miring sesuai dengan posisinya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa tiangnya dipasang hanya menggunakan pasak. Kenapa harus miring, ribet banget orang Minang ini? Kenapa nggak lurus-lurus aja gitu ya? Ternyata ada sebab muasababnya. Rumah gadang diciptakan agar tahan dari goncangan gempa. Dan terbukti desain atau arsitektur rumah gadang adalah desain yang anti gempa. Rumah gadang ditanam, fondasinya tidak ditanam di dalam tanah, hanya ditaruh di atas batu. Pemasangannya tidak boleh pakai paku, hanya pakai pasak. Jadi ketika gempa datang, mereka akan saling tarik menarik. Bapak Ibu boleh cobakan bikin bangunan trapesium dari kayu, kemudian coba goyangkan mejanya. Bangunan tersebut tidak akan roboh, tidak akan runtuh, dan tidak akan terbalik karena mereka akan saling tarik menarik. Ketika gempanya selesai, bangunan akan kembali ke posisi semula. Kenapa bangunan tidak roboh? Karena kayunya tidak akan retak, karena hanya pakai pasak, tidak pakai paku. Kenapa tidak roboh? Karena fondasinya tidak ditanam di dalam tanah, hanya ditaruh di atas batu. Jadi mereka cuma goyang-goyang aja. Begitu indahnya orang dulu mempersiapkan rumah untuk anak kemenakannya. Inilah dia rumah gadang kita. Kemudian kalau kita lihat ke sebelah kanan, ada ruangan paling ujung yang tidak warna hitam tadi ya. Nah ini kamar raja Bapak Ibu. Jadi si raja nggak dapat singgah sana. Kalau mau duduk, raja duduk di depan kamarnya saja. Kalau ada keperluan dengan raja, kita duduk di depan kamar raja. Karena filosofi orang Minang, pemimpin itu didahulukan selangkah, ditinggikan serantiang, tapi dalam kedudukan kita duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Sebegitu kalau orang Minangkabau memperlakukan pemimpinnya. Nah di seberang dari ruangan raja ada ruangan juga, paling ujung sebelah kiri tirainya warna kuning. Di
itu ruangan Bundo Kanduang. Jadi Bundo Kanduang juga dapat kamar. Ini ruangannya Bundo Kanduang yang diperuntukkan untuk orang yang memegang kunci rumah gadang ya. Nah, dia dapat kamar di lantai 1. Ada 9, 7 kamar untuk putri raja yang sudah menikah, 1 kamar raja, yang 1 lagi kamar Bundo Kanduang. Cukup 9. Dan naik lantai 2 tadi? Sudah ya. Di lantai 2 ada kamar. Berapa kamar tadi di lantai 2 Bapak Ibu? 1 ya. Benar. Harusnya ada 5 Bapak Ibu kamar seperti ini, bilik. Nama ruangannya Anjuang Paranginan. Difungsikan sebagai bilik untuk putri-putri raja yang belum menikah. Anak gadis. Jadi anak gadis di Minangkabau disuruhan Bapak Ibu dinaikkan ke lantai 2, disembunyikan di pinggir. Semua kegiatannya itu dilakukan di lantai 2. Nama ruangannya Anjuang Paranginan. Kemudian terakhir di atas ada nama ruangannya Mahliga. Ini lantai 3. Sampai lantai 3 tadi? Ada yang sampai lantai 3 ya? Ini ruangan tempat penyimpanan harta raja. Jadi ruangan istana itu seperti segitiga, makin ke atas makin kecil. Ini ruangan tempat penyimpanan harta. Nah, di luar selain dari lantai 3 ini, di belakang juga ada dapur ya. Ada dapur tadi, tempat masak, tempat menyediakan makanan keluarga itu di dapur, lokasinya di belakang istana. Kemudian selain dari dapur, di depan kita juga punya rangkiang. Nah, alhamdulillah kita masih punya foto yang rangkiang tahun 1976. Ini rangkiang yang lama, ini rangkiang yang baru Bapak Ibu. Jadi perbedaannya ukurannya hampir sama, mungkin motifnya aja agak sedikit berbeda. Kemudian di belakang ada surau. Inilah tempat tidur anak laki-laki raja. Lantai 1 tempat sholat, lantai 2 itu tempat beribadah. Ini kira-kira foto tahun berapa? 1976? Iya, yang ini yang baru? Iya. Ini bangunannya sama apa beda? Sama ya. Alhamdulillah surau nggak ikut terbakar tahun 2007. Yang terbakar itu cuman rumah gadang sama rangkiangnya saja. Surau tidak ikut terbakar. Jadi ini masih bangunan lama. Tiangnya masih kayu semua Bapak Ibu. Nggak ada betonnya. Kemudian di samping surau ada tabuh. Tabuh ini kalau orang lama tahu ya. Tabuh ini beduk. Kalau sekarang kita punya serine, punya alarm. Kalau dulu ini dia, pertanda waktu sholat, imsak, mau sahur ya, atau misalnya mau berbuka itu beduk dibunyikan. Ada kabar baik, ada kabar duka, beduk dibunyikan. Dulu fungsionalnya seperti itu. Kemudian di belakang ada pincuran 7. Yang udah ke pincuran 7 tadi ada? Di belakang Bapak Ibu di bawah beringin. Ada pincurannya 7 buah. Itu digunakan sebagai tempat mandi bagi keluarga kerajaan. Jadi kalau orang dulu rumahnya, kamar mandinya pasti pisah. Nah begitu juga dengan istana ya. Jadi misah. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita sudahi slide ini, saya pengen perlihatkan ke Bapak Ibu. Oke. Inilah dia video kebakaran Istana Basa Pagaruyung tahun 2007. Silakan menyaksikan. Namun, sejak itu, Selasa 27 Februari 2007. Iya, malam Selasa 27 Februari 2007, Istana Basa Pagaruyung disambar petir Bapak Ibu. Gonjong paling atasnya disambar. Awalnya hanya 1 gonjong, tapi lama-lama 11 gonjongnya habis Bapak Ibu. Sanjungan merah yang perkasa membuat anak negeri berurai air mata. Tak ada yang dapat diselamatkan. Untuk artefak kita hanya bisa selamatkan 15%, itu pun hanya yang di lantai 1. Dan 100% bangunannya habis. Tidak sampai 3 jam 100% bangunannya dilahap oleh api. Namun Tuhan berkehendak lain. Kami telah berjuang, berusaha menyelamatkanmu dari amukannya. Kabar buruk bahan bawang terus terdengar ke penghujung negeri. Dari berbagai negeri bantuan datang. Kota Padang, Padang Panjang, Bukit Tinggi,
Semua bahkan mengerahkan tenaga, berjuang dengan peluh dan air mata. Kami tak sanggup melihat kamu meregang nyawa istanaku. Ya Allah, amukannya. Amukan sebulan bayi tak dapat kami redam. Tak sanggup kami tahan. Maafkan kami, istanaku tercinta. Gonjong demi gonjong melulu berderai. Bersama keindahanmu, keagunganmu, segala upaya telah kami lakukan untuk melepaskanmu dari amarahnya. Ya Allah, jangan biarkan dia hangus. Itulah pinta kami. Kegarangannya, keluargaannya, menghadirkan kepinginan yang dalam. Kumohon ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu. Redamlah amarahnya. Siksakanlah sebarang sedikit kemegahannya. Wahai si Gulambar, jangan kau mamah istanaku seluruhnya. Berhentilah, padamlah. Tapi dia tetap berhakmu. Kami sudah coba apa yang kami bisa untuk menyelamatkanmu. 1, 2, bahkan belasan tenaga telah berjuang dengan peluh dan air mata. Allahu Akbar. Gonjong demi gonjong, ruang demi ruang, tiang demi tiang, tirai demi tirai, cendai, singgasana, pelaminan, mata gadang, busana kebesaran pusaka kerajaan, pening ameh mutu manikan, abuang jujanang tak berdendang, tak bernyawa lain. Allahu Akbar. Gonjongmu yang bahkan budak bundung, taban, hangus, bersama pekik tangis orang-orang yang menyayangimu. Bahkan rangkiam membuang anak nagari tak luput dari amukannya. Istanaku, Tinggi. sekuat tenaga kami menyelamatkanmu. Namun dia lebih garam, menghubungkan asap keperkasaannya, seakan memproklamirkan kekuatannya, kemegahannya, kemenangannya. Ya Allah, dia telah memamah, menelan, melahap istanaku, mutiaraku, ikon wisataku. Tidak ada lagi kebanggaan anak negeri. Asap, awan kelam menghadirkan keputusasaan. Maafkan aku, istanaku. Ya, dapat lihat Bapak Ibu 100% bangunannya habis, bahkan merambat sampai ke rangkian Bapak Ibu, karena memang ijungnya itu memang sudah matang, karena memang dari tahun 1976 itu tidak pernah dibongkar, hanya ditambal dan ditambah saja, sehingga benar-benar makanan enak untuk api. Dan itu yang membuat rangkiannya juga ikut terbakar. Meskipun rangkian sudah disiram dengan air sebelum dia terkena rambatan, tapi ternyata bunga api dari ijuk itu cukup berbahaya sehingga rangkiannya juga ikut terbakar. Sampai yang tinggal itu hanyalah fondasi-fondasi yang ada pada saat itu. Oke, baik Bapak Ibu kami, itulah dia video tentang kebakaran Istana Basapa Garuyung.
Semoga kita berdoa nggak ada lagi kejadian seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa dapat, semoga tetap menjadi ikon wisata Kabupaten Tanah Datar.